atau dua-duanya sama baik. Kalau kita baca ayat-ayat ini kayak ayat yang ditujukan khusus kepada pengusaha-pengusaha. Dan khususnya saat-saat ini yang kita bingung, inginnya itu arah kemana? Awannya itu lagi kayak gimana? Ini kejadian-kejadian demi kejadian yang membingungkan kita. Sehingga prediksi ekonomi itu bisa berubah sesaat dengan ada kejadian-kejadian. Kayak gempa di Turki membuat kegoncangan. Punya balon udara di Amerika membuat kegoncangan. Bagaimana ada seorang yang memprediksi gempa Turki dari letak Suriah dibantu sana. Lihat, dia bilang hati-hati. Turki akan kena gempa 7,5 karena tata surya seperti ini. Jadian tapi dibantah para ilmuwan. Kita bingung lagi dengan adanya ChatGPT yang bisa masuk Google. Barusan saja tes Google programmer dapat L3. Gajinya $187.000 oleh ChatGPT. Mungkin bapak-bapak juga udah lihat ChatGPT, lagi asik. Besok pagi jam 9:30 saya ketemu dengan Microsoft Vice President yang membawai ChatGPT ini. Jadi besok saya juga akan ketemu, pengen lihat apa yang akan dikerjakan nanti bulan Maret dengan Bing-nya yang akan membuat Google pusing. Google implement Bard AI langsung jebol $100 miliar. Kemudian Anda nih ada berita di Amerika sedikit jebol $100 miliar. Jadi kalau kita lihat, wow, kondisinya adalah seperti ini. Kemana? Kemana? Jadi saya mengamati hari-hari ini, begitu launch bisa Google jebol. Begitu launch langsung Microsoft berjaya. Begitu launch sekarang kondisinya market seperti ini. Tapi 3 hal ini sangat penting. Yaitu dari poin-poin itu ada 3 keterbatasan manusia. Jadi apapun kita itu terbatas. Nggak pernah tahu tiba-tiba kenapa keluar ChatGPT yang bulan November, 30 November 2020 di launch dalam 1 minggu sudah 1 juta. Terbesar. Sekarang udah, waduh, nggak karu-karuan. Saya udah nggak lihat lagi berapa ChatGPT. Can you imagine kejadian seperti itu? Jadi apa yang kelihatannya bagus bentar lagi bisa kita lihat hilang ini. Nah ini yang kembali. Itu sebabnya ada 3 keterbatasan yang kita harus tahu. Para pengusaha hari ini, semua orang pengusaha, saya juga aktif di pengusaha sekarang setelah pensiun, saya aktif menjadi advisor perusahaan-perusahaan yang mau go public, dan juga saya invest di beberapa startup teknologi. 3 hal ini yang harus kita tahu. 1, manusia sepintar apapun tidak akan mengetahui jalan. Artinya apa? Banyak hal yang uncontrollable. Kondisi alam, gempa di Turki, lingkungan, perang, Putin menyerang baru lagi, nggak bisa. Banyak hal yang uncontrollable. Kita duduk santai, tiba-tiba gempa bagus, rumah rontok. Kita tidak pernah tahu yang akan terjadi. Jadi kita mesti aware hari-hari ini. Kita ketemu dengan Tuhan. Kapan kedatangan Tuhan buat kita? Adalah kedatangan Tuhan buat kita kalau kita dipanggil pulang Tuhan. Jangan pengen lihat bayangin rapture, udahlah. Sekarang kita tidak tahu. Jadi anytime banyak hal yang uncontrollable. Dan ini sekarang makin lama uncontrollable-nya makin banyak karena alam sudah tua dan Tuhan akan datang. Tuhan segera datang, hari-hari kelihatan cepat dan makin banyak controllable factors. Ya, kita apakah yakin nanti 100 tahun lagi muncul seperti COVID? Banyak prediksi bilang 20 tahun. Sekarang dari 105 kali kecepatannya, jadi setiap 20 tahun akan muncul COVID baru lagi. Nobody knows. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kondisi alam. Jadi nomor 1 saya mau katakan, sepinter apapun kita, banyak uncontrollable factors. Yang kedua dikatakan, saya lompat ke bawah dulu. Yang kedua di bawah, tidak mengetahui yang kita kerjakan itu berhasil atau tidak. Selalu bicara possibility dan probability. Jadi yang kita lihat, kita mau nabur hasilnya seperti apa, kita bekerja keras hasilnya seperti apa. Ayat ini mengatakan, pengkhotbah ini mengatakan, kita nggak bisa tahu kok.
Apakah ini atau itu yang akan berhasil? Untuk dua-duanya sama baik. Ini bicara soal possibility dan probability. Artinya apa? Kita hidup dalam dunia yang unpredictable. Nggak ada. Oh, dulu startup kaya semua. Yang awal-awal senang pada triliunan. Begitu masuk ke kata stock exchange, rontok semua dalam sehari. Rontok, goto, segala macam semua. Nggak pernah tahu semua yang startup karena wah waktunya kayaknya bagus ya, banyak orang. Ini barusan nih, ini apa namanya Sultan Subang, dia dapat segala macam jual. Karena dia yang mengetahui kondisinya, dia jual. Kayaknya dari jurnalnya dapat 1,4 triliun. Sekarang yang sahamnya disuspend ada 11, sekian triliun dari orang retail yang nggak tahu. Nggak ngerti, unpredictable semua. Jangan kita sombong pengetahuan kita. Sudah controllable, predictable. Dan yang sedih, orang-orang di sana yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, tidak mengenal apa yang benar, kehilangan paling tengah ini yang masih merah. Kayak sandwich, kayak burger. Di tengah itu meat-nya. Yang di atas itu tutupnya meat-nya apa? Banyak orang tidak mengetahui pekerjaan Allah melakukan sekali. Ini yang paling sedih. Manusia yang kenal dengan Tuhan yang ada di dalam dia. Tuhan yang berkarya melalui hidup kita, Immanuel. Ini paling sedih. Kita bersyukur. Walaupun kita tidak mengetahui yang jalan angin. Kita banyak akan bicara soal uncontrollable. Kita juga banyak akan berhadapan dengan unpredictable. Tapi kita bersyukur. Yang meat, daging bagian tengah, kita known. Kita tahu bahwa Allah melakukan dalam hidup kita. Tapi buat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri sama Tuhan, tidak sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, kan kena 3U ini yang mengerikan. Akhir zaman ini akan makin mengerikan kondisinya seperti itu. Lihat, tidak mengetahui uncontrollable. Siapa yang akan pernah bayangkan kita stay at home 2,5 tahun? Uncontrollable. Tidak pernah terpikir kita pakai masker, dilindungi. Kita tidak pernah terpikir kita harus swab. Pertanyaannya, apakah pandemi ini akan berakhir menjadi endemi? Apakah kondisi seperti ini akan terjadi berulang di masa depan? Kita bicara semua yang saya tulis di sini adalah controllable. Kita nggak bisa. Soal penyakit, soal gejala alam, perang, di Turki, whatever, kita nggak pernah. Kita nggak pernah tahu. Yang kedua, kita kondisi apa? Digitalisasi, metaverse sekarang, dengan chat, credit card, kemudian dengan chat GPT. Tanyanya dosen-dosen, saya ketemu dengan banyak dosen sekarang ini. Waduh, kalau kayak gini, kalau PR gimana ya Pak Paulus ya? Iya, salah satu dosen dari Universitas Indonesia yang saya bicara, wah saya mesti kalau bikin PR sekarang saya rubah nih. Bukan menjawab, tapi dia harus bertanya. PR-nya adalah bikin pertanyaan. Yang chat GPT itu salah jawab. Jadi berubah sekali dengan chat GPT, anak-anak kita sudah nggak perlu belajar. Semua bisa ditanyain. Tanyain sekali dan pinter, jawabnya bagus banget kok. Bagus sekali kalau Anda udah pernah lihat ya. Apakah Paulus Bambang ganteng? Jawabnya dia nggak bilang yes atau no. Paulus Bambang handsome nggak? No, handsome itu nggak penting. Ya handsome itu subjektif. Handsome itu dari luar. Yang penting bahwa apa dari dalam keluar. Luar biasa nggak jawabannya. Jadi dia mau bilang Paulus Bambang nggak ganteng. Cuman dia jawabnya dengan seperti itu. 2 tambah 2 berapa? 4. Kata istri saya 3. Waduh, mestinya istri Anda salah nih. Enggak, istri saya selalu benar. My wife is always right. Dia jawabannya apa? Chat GPT. Gitu kan ya. Kalau gitu mungkin saya perlu belajar baru. Ilmu saya baru sampai tahun 2021. Jadi saya belum tahu. Minta maaf. Kalau the wife is always right, kata dia. Artinya apa? Nggak ngerti ini sekarang. Semua yang terjadi luar biasa. Saya sedikit ekonomi, outlook. Supaya semua tahu, karena banyak supaya kita perspektifnya apa sih kita kondisi global ini, supaya kita bisa tahu firman ini. Lihat, turun. Tahun 2023 semua memprediksi dunia memang turun. Jadi dibandingin tahun lalu 3,4 dari 2,9. Jangan ngomong 2024 naik lagi, kita belum tahu. Tapi tahun ini global turun. Ya, walaupun inflasi sudah turun, ya, tapi pertumbuhan emerging market dan developing country
yang naik, ini yang menolong. Tapi yang emerging inflasinya turun. Lihat, yang seluruh dunia turun, hanya emerging market yang naik. Artinya negara kita begini, ya, inflasinya segala macam. Jadi kalau negara-negara maju lagi pusing, di kita oke. Jadi artinya apa? Dunia itu membingungkan. Dunia memang, lihat di chart ini, membingungkan. Lihat. Kemudian tahun 2022, peningkatan skor segini, gini. Peningkatannya luar biasa. Tapi lihat ini dari BPS nih, turun. Jadi kembali dari angka-angka ini, kalau kita lihat sudah naik, ini udah turun, udah mulai naik segala macam. 2023 hasilnya jadi lain. Bagaimana Indonesia? Di Indonesia bilang, wah yang lain kayak gini. Indonesianya luar biasa. Neraca perdagangan kita meningkat. Ekspor kita batu bara bagus, sawit bagus, bersih dan baja bagus. Kalau lihat gini, apakah Indonesia aman, Mbak Polos? Ini tahun 2020 surplus negara, surplus neraca perdagangan kita luar biasa hingga triwulan 4. Karena semua bagus. Artinya apakah kita problem nggak? Gini. Lihat kalau saya berikan di BPS supaya Bapak-bapak mengerti ini. Konsolidasi fiskal bagus, pariwisata semakin pulih, stabilitas daya beli masyarakat terus terjaga. Luar biasa loh Indonesia dalam kondisi begini, penjualan mobil naik, penjualan sepeda motor naik, penjualan eceran naik. Nilai transaksi uang elektronik naik, PPh 21 naik. Heran nggak ada orang kok susah? Ini fakta bahwa kayaknya kita hidup susah. Siapa yang bilang? Pak, ya secara total naik semua. Bahwa ada yang susah, ya ada. Tapi Indonesia ini aneh nih. Ini lihat, ini semua naik. Banyak orang ada orang bilang susah ya tahun 2022 ya. Ada orang kayak gini-gini. Kenapa? Karena ada bantuan langsung pemerintah. Ada bantuan macam-macam. Ada COVID dibantu pemerintah yang menyebabkan daya beli masyarakat terjaga. Ini fakta angka. Saya nggak ngomong politik ya. Ini fakta. Jadi akibatnya apa? Kita dengan 2022 bagus, 2003 turun, kita takut. Lihat, kita masih 5%. Year on year masih 5%. Semua tumbuh. Tahun 2022, 5,31. Kita bagus sekali. Jadi saya cuma mau bilang, ini kondisi tahun lalu bagus. Angka-angka semua, laju pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat 5,7. Saya tidak membahas ini detail karena hanya memberikan gambarannya. Semuanya oke. Bahwa yang bawah ini lihat nih, dari turun 2020 karena COVID, naik dan naik. Nah pertanyaannya adalah, semua lapangan usaha tahun 2020 dia positif. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan Anda yang tidak positif, yang masalah adalah perusahaan kita. Karena industrinya semua naik. Ini the first time for me gitu ya. Setelah melihat 5-6 tahun, the first time for me sebagai pengamat dan sebagai pemain bisa melihat seluruh industri pertumbuhan tahun lalu. Pak Polos, kok saya ada banyak di mal-mal tutup? Yaitu yang tutup-tutup. Tapi secara total event industri akomodasi, makanan dan minuman. Hotel saya di Bali banyak Pak yang dijual mulai dari 75 juta sampai ya yang dijual banyak, yang tutup juga banyak. Secara total kenaikannya 13,81. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman yang lagi problem, something wrong with you karena industrinya bagus. Kita harus aware bahwa kalau kita negatif, tahun lalu pekerjaan kita, tahun lalu industri kita tidak grow seperti industri ini. Kita harus berkaca, what's wrong with me? Karena industri ini the first time. Jadi kita melihat, wow, ini luar biasa. Ini Indonesia diberkati Tuhan dalam kondisi begini. Every single industry. Bapak-bapak, saya cuma mengatakan, I love ini ya. Karena apa? Luar biasa. Seluruh leading sectors itu luar biasa. Jadi saya mau bilang, kalau kita, industri kita, down, berkurang. Semua lagi berkembang. Lihat, BRI 51 triliun, BMRI 40 triliun, BCA, sekian semua. Hampir di Jakarta Stock Exchange luar biasa. Ini ada nggak yang bangkrut? Banyak. Artinya apa? Bukan industrinya. Tapi dia. Lihat kondisi begini. Yang turun malah bagus. Karena semua naik, konsumsi pemerintah dikurangi. Ini bagus, luar biasa, nggak mengandalkan konsumsi pemerintah. Ya,
Kemudian kita lihat bagaimana kondisi semuanya. Semua masih oke kok. Konsumsi rumah tangga, sumber, waduh. Jadi di tengah kondisi konsumsi rumah tangga dari 5,3, 2,38 dari kita-kita yang beli itu segala macam. Nah, sekarang bagaimana? Januari juga bagus. Sekarang bagaimana kondisinya? Ini turun. Indonesia kata Pak Beno 4,5 sampai 5,3. Artinya apa? Tahun 2023 dunia memprediksi turun. Tumbuhan global dari 2,6 menjadi 2,3 dan Indonesia dari 5,3 menurut Bank Indonesia akan 4,5 sampai 5,3. Dan makanya kalau dibagi dua sekitar 4,8,9 ya. Jadi turun. Jadi kita harus siap tahun ini menurut prediksi kembali ya. Menurut prediksi tahun ini tidak akan lebih baik dari tahun lalu. Bayangkan lagi bagus 2001, 2002 kita wah luar biasa secara nasional. Tahun depan sudah dibayangin ini. Walaupun tidak jelek ya. 5% atau 4,9 itu tidak jelek. Cuman turun dari tahun ini. Ini yang menyebabkan banyak orang bertanya sama saya, terus apakah ini gelap? Enggak gelap. Turun, cuman enggak gelap. Karena lebih baik dari yang lain dunia ini. Hati-hati, jadi turun, tapi tidak gelap. Artinya, kalau sekarang 5,3, semua industri positif. Tahun depan mungkin industri yang tidak positif. Yang turun sedikit. Saya nggak tahu yang mana. Kita lihat ini. US dollarnya kuat sekali. Dari sekarang, dari 15 lebih, sekarang udah mulai 14. Diharapkan tahun depan jadi 14,9. Jadi Indonesia strong secara kuat. Artinya apa kayak gini? Nah, kalau melihat kayak gini, kondisi secara strong tapi lebih rendah dibandingkan tahun 2023, apa yang pengusaha harus lakukan? Nah, poinnya adalah kita mesti tetap maju. Nggak boleh menyerah. Apa itu tetap maju? Nomor satu. Tadi, jangan lupa firman. Karena mitnya, karena dagingnya untuk melawan uncontrollable dan melawan unpredictable adalah know your God. Nah, kalau kita know your God, maka uncontrollable akan dijadikan controllable, yang unpredictable bisa jadi predictable. Nomor satu, jangan lupa firman. The voice dari Tuhan, bukan the noise. Dengarkan dan carilah rancangan Tuhan, karena Tuhan tahu masa depan yang paling pas buat ini. Kita terkenal Yeremia 29. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. The myth yang di tengah. We know our God. Dan our God itu ada di dalam hidup kita. Di dalam apa? Immanuel. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada 3 poin. Tuhan mengetahui. Tuhan maha tahu. Known. Itu sebabnya kita harus kenal Tuhan. Kalau tidak, kena penyakit manusia lagi. Known. Rancangannya buat kita damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan yang ketiga apa? Dikatakan di sini, memberi. Memberi. Tuhan memiliki kuasa. Karena lihat, memberikan kepadamu. Jadi kalau memberi, kita tinggal nerima enggak? Nah, ini yang nomor satu. Jangan lupa firman. Jangan bingung dengan prediksi ekonomi para ekonomis atau para ahli, pemikir, pengamat, whatever. Saya secara pribadi, bahwa Tuhan itu memberi kepada saya hari depan yang penuh harapan. Ini yang poin penting buat kita. The voice-nya clear. Tuhan Allahmu yang memberi. Ya, tinggal kita mau nerima nggak? Kita nggak usah minta karena Tuhan sudah merancang, Tuhan sudah punya, Tuhan sudah memberi. Tinggal kita mau nerima nggak? Kalau kita nerima konsultasi orang-orang yang pintar dari luar, kita terjerumus. Saya belajar banyak. Ya tahun lalu saya merasa pintar, 2 tahun lalu merasa jago sekali. Dengan analisa saya gede-gede, wah startupnya bagus-bagus. Tiba-tiba tahun lalu, kita semua, waduh, yang sudah untung banyak 3, 4, 5 kali. Tiba-tiba sekarang simpel sekali. 3, 4, 5 kali. Mau dijual nggak Pak Paulus? Janganlah, masih 3. Ada yang 7 kali Pak. Dijual nggak? Waduh, deg-degan. Jangan dulu deh. Karena saya yakin masih bisa
dapat 100 kali. And then kenapa? Kita merasa pintar. Merasa saya, wah paling ngerti lah. Saya udah ngerti segala macam. But ada something yang saya nggak ngerti, uncontrollable itu. Itu sebabnya ayat ini sangat penting. Tuhan yang memberikan. Jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Engkau merasa pintar, engkau merasa gini. Dan saya belajar kali ini. Wah kalau begitu sekarang mulai beberapa beberapa investment yang saya lakukan sudah mulai turun. Ada yang naik, ada yang ini, dan ada yang turun. Saya cuma berkata, Tuhan ajar aku lebih minta pertolongan Tuhan. Saya dengar the voice. Bukan my voice, apalagi the noise. Yang kedua, jangan salah fokus. Nah, kita menghadapi ini, jangan salah fokus. Senantiasa memperhatikan dan melihat apa yang terjadi di sekitar kita, membuat kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melawan angin tidak akan menuai. Kalau kita dengar segala macam, dengar boleh. Sebagai pengetahuan, saya mendengar terus karena saya harus ngajar di banyak orang. Saya diundang banyak sekali untuk ngajar. Saya harus belajar banyak. Tapi sementara saya belajar, saya ngajarin mereka tidak hanya melihat angka, tapi lebih. Itu yang menyebabkan saya sering diundang kemana-mana karena value-nya lain, passion-nya lain. Dan ini yang menyebabkan apa? Saya jangan salah fokus. Walaupun kondisi Indonesia tahun depan menjadi 5% atau 4,9 misalkan, saya bisa mengusulkan walaupun akan turun, tapi di industri ini, di perusahaan kita, kita bisa maju caranya gimana? Karena kita mendapatkan uncertainty ini sekarang. Kita nggak pernah tahu kok. Inflasi, nilai mata tukar, petikan pemerintah. Kita nggak tahu kok. Nilai saham yoyo. Kapan berakhir? Kapan perang? Nggak ada yang tahu. Itu sebabnya kita nggak boleh salah fokus. Fokus kita adalah kita tahu kapan kita mesti menabur, kapan kita mesti menuai. Kita harus berani. Begitu kita dekat dengan Tuhan, kita berani melakukan bur dan menuai. Saya pun begitu. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya terus melakukan. Tuhan, kalau saya lagi punya begini, Tuhan ajarin, ini. Saya tidak pernah berhenti. Kalau ada yang rugi sana sini, ya sudah. Saya, wah ini kayaknya industrinya bagus. Ini industrinya bagus. Dan saya membina banyak startup supaya bisa maju. Kenapa? Saya tidak mau berhenti akhirnya, wah kalau tutup wait and see. Nggak bisa. Saya harus tetap menabur dan saya harus tetap menuai. Tapi caranya gimana? Jangan salah fokus. Karena kalau semua lihat gini, aduh, nggak akan pernah pikir. Yang ketiga, yang paling penting, jangan malas berusaha. Melaksanakan rencana dengan kerja keras. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Kita harus tabur. Kita udah kenal ya. Kejadian 12, 13 itu menjadi favoritnya banyak orang Kristen. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama sih. Orang yang dihafalin cuma ayat ini. Tapi mereka nggak ngerti bahwa kalimat 12a itu kunci. Sebelum, kenapa dia kunci? Sebagai manusia, labora itu ayat 12a. Tapi orangnya ayat 12 paling terakhir. B, menaburlah. Dalam keadaan kelaparan, panas, kering, nggak ada air, Ishak menabur. Karena Tuhan bilang, jangan pergi kemana-mana. Tinggal di sini. Aku mau pergi ke Mesir, Tuhan. Jangan. Kamu di sini. Dan karena di sini, di tengah kekeringan, Musa lepas nabur. Ishak nabur. Karena dia diberkati Tuhan, keluarlah hidroponik pertama. Itu Tuhan. Coba kalau waktu tabur, Ishak berdoa turun hujan. Dia udah mati. Kalau dia turun hujan, Ishak sudah mati digorok sama orang Filistin. Kenapa? Turun hujan, pasti tanahnya direbut. Tapi Tuhan tahu, tidak turun hujan. Nabur. Orang Filistin bilang, begini nih Ishak. Tapi dia Tuhan menimbulkan hidroponik. Air dari bawah. Sehingga dia muncul. Orang lain bilang, kering itu kok bisa muncul ya? Nggak diganggu. Begitu sudah jadi hasilnya 100 kali lipat, mereka kaget, dari mana ya? Kenapa kok dia bisa? Padahal dia nggak ada air, nggak ada tanam. Ini bibitnya apa ya? Mereka malah menunggu sampai bibitnya bagus, baru minta bibit dari Ishak. Karena kalau enggak, dia nggak tahu. Jadi Ishak nggak diganggu karena seperti ini. Makanya Ishak tidak malas. Jadi gini kembali, buat saya ini menarik, itu hidroponik pertama dari Tuhan itu, sistem hidroponik itu dalam Ishak. Karena tidak ada hujan, airnya dari bawah ke atas.
Jangan malas. Kita juga makin gini, wah kondisi tahun depan turun. Saya ajar semua orang, perusahaan-perusahaan yang saya advice, semua gini, ayo kita kenceng. Kita lakukan nih kesempatan ini. Kita lihat banyak lubang ini, karena kesempatan ini terjadi. Dan yang keempat, jangan mudah lelah. Gampang memberi istirahat pada petang hari. Janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Lihat, jangan mudah lelah. Terus gerak. Ini lihat ayat 14 sampai 17, Anda bisa tahu mereka cemburu karena bagus. Wah, kok hasilnya bagus, segala macam bagus, cemburu. Biasa orang dunia kan cemburu kalau kita lihat bagus. Akhirnya dia pergi. Sampai pergi karena kekeringan. Apa yang dilakukan? Dia gali sumur. Nggak bisa mengandalkan mujizat terus all the time. Ishak tahu persis. Nggak bisa saya nabur menghasilkan 100 kali dan itu terus-menerus dilakukan. Tidak. Mujizat sekali. Tapi sekarang saya dengan pengetahuan saya harus cari air. Maka dia gali air. Begitu gali membuat air direbut. Nah, begitu ada air, seperti saya katakan lagi, Filistin akan rebut. Coba waktu pertama kali ditabur, ada hujan, Ishak sudah digorok. Ini aja mau digorok. Tapi Ishak, udah dah, nggak usah dilawan, dikasih. Kenapa? Air. Yang dibutuhkan mereka air. Sekarang butuhkan, begitu ada digorok. Enggak, dia ngalah kok. Yang kedua, kasih. Akhirnya apa? Jadi aman. Tapi dia nggak lelah. Kalau dia lelah, Tuhan, saya kan sudah yang melakukan. Tuhan, aku kenapa orang ini jahat sama saya? Nah, kita malah protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya diperlakukan gini sama orang-orang? Kenapa orang-orang itu kok iri sama saya? Kenapa orang-orang itu kok nakal? Udah zaman sekarang itu banyak serigala di sekitar kita. Yang kita butuhkan adalah kita dekat dengan gembala. Dan seperti Ishak itu, dia tidak lagi kasih esek, kasih sitna. Dengan cara gitu, orang-orang Filistin udah puas. Dianggapnya dua udah puas. Tapi dia lupa, Ishak tidak akan pernah berhenti. Karena Ishak tidak mudah melelah. Semangat, maju terus, tidak mudah menyerah. Dalam kondisi direbut orang tidak mudah menyerah. Dia tuh ini yang luar biasa. Saya bisa khotbah ini panjang, cuman saya nggak mau banyak. Ingat bapak-bapak, pengusaha harus mempunyai sifat ini. Jangan gara-gara esek kita lemes. Jangan gara-gara sitna kita lemes. Yang kita udah bangun, hebat tuh Elon Musk. Saya nggak ngomong soal agamanya ya. Dibikin apapun dia menghasilkan ide-ide yang luar biasa. Wah, segala idenya dahsyat orang itu. Masuk GPT itu yang pertama invest adalah Elon Musk dan temannya Peter Thiel sebelum Microsoft. Karena Microsoft kirim $20 billion untuk 49% ChatGPT. Elon Musk yang pertama. Dari mana? Dia gagal satu, invest. Gagal satu, invest. Kenapa? Enggak. Dan gagal satu, direbut yang lain, dikasih yang lain, rebut. Dia enggak. Ini sikap yang luar biasa dari seorang pengusaha. Kita enggak mudah menyerah kok. Kenapa kita enggak mudah menyerah? Karena tidak mudah lelah. Nah, ini yang kita menjadi concern. Banyak orang gagal. Kenapa? Mudah lelah. Nah, ini yang dilakukan oleh Ishak. Nggak mudah lelah. Terus berusaha. Kondisi apapun. Karena kita nggak tahu apakah yang kita kerja itu berhasil atau tidak. Kita pengkhotbah tadi. Tapi kita nggak mau istirahat. Terus berusaha. Seperti yang saya lakukan. Dengan segala macam up and down investment. Saya lakukan. Terus akan terjadi. Dan saya yakin masanya akan muncul. Kalau yang lain lelah. Yang lain berhenti, saya menikmati hasilnya. Sekali lagi, kalau yang lain lelah, lain berhenti, engkau yang terus berusaha dan tidak memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari akan menikmati. Terakhir, setelah lelah, jangan cepat mundur. Nah, hasilnya tidak sesuai harapan, percayalah Tuhan memberi yang terbaik. Dia pindah, esek, sitna. Kemudian dia mikir. Dan yang ketiga ini, namanya Rehobot. The widest place, tempat kelegaan. Widest place, kelegaan. Sekarang Tuhan beri kelonggaran. Titik tertentu, Tuhan akan protek kita. Kenapa Tuhan tidak membela kita tidak membela Ishak pada waktu Ishak diserang di Esek? Kenapa Tuhan seakan membiarkan orang Filistin ngambil sitna? Ini bukan soal Tuhan mau menolong atau tidak. Tuhan pasti mau menolong. Ini tes buat Ishak. Jadi bukan persoalan Tuhan. Tuhan pengen tahu hatinya Ishak itu lelah, tidak menyerah,
atau cepat mundur. Tapi dia tahu ini akan jadi hambaku. Makanya namanya akulah Allah Abraham, Ishak. Kenapa dia berkata Abraham tidak pernah mundur. Kondisi apapun, kan kita tahu Abraham luar biasa. Ishak perlu dites. Dan ditesnya di sini. Dia gampang mundur enggak? Begitu enggak mundur, Tuhan bilang, akulah Allah Abraham, Ishak. Dan nanti yang ketiga, bukan Allah Esau. Tapi kenapa Allah Yakub? Karena Yakub juga punya yang sama. Yakub tidak mudah menyerah. Yakub terus semangat. Yakub tidak pernah mundur. Makanya sampai sekarang tidak ada yang keempat. Tuhan cuma bilang, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Kuncinya apa? Ini yang kedua Ishak. Ishak tidak pernah berhenti. Dan akhirnya gini. Itu sebabnya sebagai summary kita hari ini. Kita harus menyadari Anda-anda yang ada di sini, kita semua di sini, ilmu, knowledge, understanding, pengalaman, kita jangan sombong deh. Saya ngalamin, jangan sombong lah. Karena kita nggak mengetahui banyak hal yang uncontrollable factor. Banyak yang ketiga, saya nggak mengetahui berhasil atau tidak, unpredictable. Tapi saya yang tahu, di tengah itu, saya mengetahui kerjaan Allah yang melakukan sesuatu. Saya mengetahui, karena saya punya Allah yang berbicara kepada saya. The voice, saya mengetahui Allah merancang perkara-perkara besar dan memberikan kepada kita. Summary-nya, kalau orang dunia tiga-tiga tidak tahu, setidaknya kita yang tengah kita tahu kerjaan Allah. Itu sebabnya, kalau kita tahu pekerjaan Allah, kita tahu Tuhan yang akan menolong kita menghadapi unpredictable, menghadapi uncontrollable. Ada 5 hal yang harus kita lakukan. Jangan lupa firman. Dengarkan firman Tuhan terus. Sendiri. Bukan hanya pada waktu hari ini, tiap Selasa atau Jumat, Anda bertemu dengan PD Tulus Balikpapan, tapi sendiri, setiap hari, setiap pagi kalau bisa, dengerin firman Tuhan. Setiap pagi, dengarkan firman. Isi dengan firman Tuhan. Yang kedua, jangan salah fokus. Fokus. Kalau fokus pada terjadi sekitar, repot. Jangan salah fokus. Yang ketiga, jangan malas berusaha. Bur benih kita. Terus tabur. Siapa tahu di antara taburan 100 benih itu, ada 20 yang menghasilkan. Itu more than enough. Yang keempat, setelah bur benih, jangan mudah lelah. Jangan mudah lelah. Terus kerja. Dan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang Kristen harus ora et labora, laboranya kuat. Tapi kalau sampai kita gagal, sampai kita mungkin kurang berhasil, hasil tidak sesuai dengan harapan, jangan lepat mundur. Kalau ini terjadi buat kita akan tetap maju. Sekali lagi, tahun 2023 bukan tahun yang lebih baik dari tahun 2022, menurut kata orang. Dan saya melihat angka-angka juga sama. Tapi bukan berarti tahun yang tidak lebih baik dari tahun 2022 tidak membuat perusahaan saya, hidup saya lebih baik. Kita bisa lebih baik. Kita bisa muncul. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang Immanuel. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan yang menjamin hidup kita shining di tengah badai. Maju. Tetap semangat. Tidak pernah